hormati, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Bu Takia. Saya adalah Kepala Sekolah SDN Mangunharjo 3 Ngawi. Pada kesempatan kali ini, dua calon guru penggerak kami, yaitu Bu Iva Wardani dan Bu Anis Megawati, akan mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Untuk itu, kami mengumpulkan Bapak Ibu guru kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi tersebut, sehingga nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu terbaru dengan berbagi praktik baik ini dari kedua calon guru penggerak kami. Nanti yang nantinya akan diimplementasikan pada kelasnya masing-masing. Kemudian seperti apa sih budaya positif itu, semisal dari kesepakatan kelas hingga menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Materi pada kesempatan kali ini, saya pribadi selaku kepala sekolah sangat mendukung karena merasa ini penting banget untuk diketahui kita bersama, kemudian nanti bisa diimbaskan di kelasnya masing-masing, sehingga budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif ini bisa menjadi budaya yang baik yang ada di SDN Mangunharjo 3 Ngawi. Untuk itu semuanya saya menghimbau kepada Bapak Ibu guru kami yang ada di SDN Mangunharjo 3 Ngawi ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin, sehingga nanti bisa mendapatkan ilmunya dan dapat mengimplementasikan di kelasnya masing-masing. Semangat Bapak dan Ibu guru, semangat juga buat calon guru penggerak saya, Bu Iva Wardani dan Bu Anis Megawati. Semangat! Terima kasih Bu Ita, sambutannya luar biasa untuk kami. Semoga kami bisa lebih baik selalu dari hari ke hari dalam mengikuti pelatihan guru penggerak kali ini. Selanjutnya yaitu acara inti. Saya akan memaparkan apa yang akan saya paparkan di materi diseminasi, berbagi praktik baik, aksi nyata, budaya positif. Terima kasih. Sebelum tentang diseminasi budaya positif yang bisa dikatakan ini sebagai imbas ya, atau sebagai praktik baik dari saya. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan sekolah atau kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Segitiga restitusi. Itu nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Disiplin positif, mungkin ada yang sudah mendengar apa itu disiplin positif? Bisa memberikan gambaran dari disiplin positif? Ya, terima kasih Bu Iva, kesempatan yang diberikan kepada saya. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran nilai-nilai dalam kebijakannya. Terima kasih Bu Anis, pemaparannya tentang disiplin positif, bagus sekali ya. Untuk disiplin positif ini yang bisa kita berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, mungkin ada yang bisa memberikan contoh apa itu disiplin positif kaitannya di kehidupan sekolah sehari-hari. Monggo. Misalnya minta maaf, mungkin ada yang ya Pak Tito, Pak Tito pakai mic atau langsung Pak? Misalnya anak datang tepat waktu, jadi harus berangkat karena ke sekolah jangan sampai terlambat, dan anak memakai seragam sekolah yang rapi, yang bagus, dan bajunya
kegiatan terapi. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Duta atas pemberian contoh dari disiplin positif. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Sebentar ya, kayaknya perlu SBK dulu apa gimana ini? Ini yang di depan sudah tinggal separuh ya, SS-nya itu. Kita beri tambahan SBK saja. Monggo Bapak Ibu Guru silakan berdiri. Ya benar, tapi ini tenang. Oke, karena di sini sudah familiar ya dengan SBK ini, saya bisa ada yang bisa membantu saya untuk SBK ini ke depan bersama saya. Tangan ke atas, menggapai bintang itu ya. Menunjukkan ini yang guru kelas 1 semangatnya luar biasa ya, membara menyala. Kita bikin bersama-sama ya. Ya, oke. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tak putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar kuda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari tanganmu, satu jari kiriku, gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, gabung menjadi empat, ku buat kamera cetrip. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiriku, gabung menjadi delapan, ku buat telinga tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiriku, gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Terima kasih Ibu SPC-nya setiap hari. Lagi tunggu Ji. Lanjut, kita lanjutkan tadi ya. Motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya Bapak Ibu Guru. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak itu sering melakukan sesuatu yang membutuhkan motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pasti kita ketahui ya Ibu, Bapak-bapak, yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini biasanya dilakukan anak-anak dalam kaitannya ketika dia melakukan kesalahan, dia berbohong. Itu apa motivasinya? Mereka agar terhindar dari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, Zulfa tolong ambilkan ibu, tolong
Bagus ya Mas Arifah, pengerjaannya bagus sekali. Itu diberikan aplaus atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menilai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bisa dijadikan contoh ya, ketika mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya adalah ketika anak-anak itu mampu menghargai dirinya, mereka itu bisa menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya jujur, terus disiplin dalam berbuat atau bertanggung jawab di kehidupan sehari-hari. Itu merupakan nilai-nilai yang mereka percaya, yang jadi motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Di sini ada yang sudah tahu mungkin apa itu keyakinan sekolah. Ini bisa dikatakan sebagai kesepakatan sekolah atau kelas. Jadi ada kesepakatan sekolah, ada kesepakatan ke kelas. Dari ibu guru yang lainnya di sini, Bapak Guru sebagai wali kelas, sudah pasti adanya setiap kelas ada keyakinan. Bu Anis kemarin sudah membuat keyakinan kelas di kelas 3 nih. Gimana pendapatnya, antusias anak-anak? Ya, makasih Bu Irma. Kesepakatan kelas yang saya buat kemarin itu anak-anak terlihat antusias mengungkapkan pendapatnya. Saya ini peraturannya begini, ada yang ini begini, begitu. Jadi antusiasnya itu luar biasa sekali, dan apa itu konsekuensinya mereka bertanggung jawab. Jadi mereka itu lebih disiplin dirinya, lebih meningkat seperti itu. Begitu gimana? Terima kasih Bu Anis. Ternyata anak-anak itu ketika diberikan semacam membuat peraturan sendiri, itu mereka malah senang daripada diberikan peraturan oleh gurunya. Makanya disebut keyakinan itu adalah disepakati oleh kedua belah pihak antara guru dan murid. Itu jadi anak-anak akan lebih bertanggung jawab dengan keyakinan yang mereka buat atau peraturan yang mereka buat. Ya, saya ada ini ya, keyakinan kelas. Contoh dari keyakinan itu salah satunya yaitu saling menghormati dan menghargai, yaitu dengan menggunakan kata-kata positif. 2, bertanggung jawab. 3, budayakan 5S. Ini bisa 5S sudah familiar ya Bu Puji? 5S apa sebenarnya itu ya? Mungkin Bu Puji bisa memberikan contoh ketika di kelas gimana bisa menerapkan 5S tersebut Bu. Anak-anak bisa belajar kira-kira. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menerapkan 5S di kelas 1. Insya Allah anak-anak itu sudah saling menyapa. Misalkan kalau ketemu sama temennya, ketemu sama ibu guru, bapak guru, mereka selalu menyapa dengan salam, dengan assalamualaikum, selamat pagi, terus dengan teman-temannya juga tidak pernah bersemut atau senyum, selalu tersenyum. Apa bersemut itu? Mencucu, meregut, itu maksudnya seperti itu. Alhamdulillah untuk anak-anak kita sudah menerapkan 5S. Terima kasih Bu Puji. Makanya saya melihat guru kelas 1 seperti Bu Puji ini awet muda. Tidak ada yang kaget kalau Bu Puji.
Lauti. Auranya itu masih aura seperti ibu-ibu, bukan Lauti. Bisa juga jadi mbak-mbak ya Bu, karena setiap hari ceria terus dengan anak-anak. Yang selanjutnya contohnya menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menolong teman. Ini ya sudah banyak contoh ya di kelas masing-masing bagaimana cara menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menolong teman. Bu Leni mungkin bisa berikan contoh anak-anak ketika menolong teman itu sudah ada contoh mungkin di kelasnya bagaimana menolong teman. Ada yang menerapkan seperti itu, Mbak? Ketika di kelas itu kayak ada teman belum bisa menulis, itu ada temannya juga yang membantu kayak gimana sih cara menulis yang benar, kayak memberikan abjad yang benar, terus begitu ada yang belum bisa dikasih bahasa dekat bahasanya. Terima kasih Bu. Ini juga sabar dalam mendidik anaknya, anak muridnya dalam mengatasi kesulitan membaca dan menulis anak-anak di kelas. Selalu semangat ya Bu ya. Pernyataan ya, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi untuk kebutuhan dasar ini hal yang utama yang harus anak-anak lakukan, karena hal yang harus anak-anak dapatkan maksudnya ya. Jadi agar anak-anak itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Terus untuk studi kasus, contoh dari studi kasusnya Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy yaitu. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Kenapa Tommy selalu meminta bekal temannya? Mungkin ada yang bisa memberikan alasan kenapa kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu. Salah satunya bisa jadi ini ada berapa alasan ya yang menunjukkan kalau termasuk salah satu contoh dari pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Satu, karena lupa membawa bekal. Dua, bisa jadi alasannya karena bekalnya Tommy itu saja ya, jadi tidak ada variasi dari ibunya dalam membawakan bekal. Yang ketiga, karena mencari perhatian dari teman. Ketika mendapatkan perhatian diberikan bekal temannya, Tommy itu bersemangat. Yang keempat bisa jadi penguasaan. Dia ingin menjadi seorang yang menguasai kelas tersebut, yaitu dengan cara meminta bekal temannya seperti itu. Terus posisi kontrol restitusi. Guru sebagai, yaitu satu, guru sebagai penghukum. Dua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Tiga, guru sebagai teman. Empat, guru sebagai pemantau. Lima, guru sebagai manajer. Nah, untuk guru sebagai penghukum ini bisa dijadikan contohnya saja dalam menangani kasus anak yang kedapatan mencuri uang temannya. Misalnya, guru itu langsung menghukum begitu. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan penyiram tadi, guru tidak serta-merta langsung menghukum, tetapi dengan menanyai, apa kamu tidak kasihan dengan ibu guru sebagai wali kelas kamu, seperti itu. Terus guru sebagai teman.
membuat permainan yang seru untuk kamu seperti itu dengan wujud sebagai meraih sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Jadi guru ini memantau atau menganalisa kenapa anak tersebut melakukan pencurian seperti itu ya. Jadi tidak langsung dihakimi atau diadili. Yang selanjutnya guru sebagai manajer. Nah, ini posisi yang paling menyeluruh dari semuanya, maksudnya yang paling pas untuk dilakukan seorang guru sebagai manajer, yaitu sebagai menstabilkan masalah, terus memvalidasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Itu nanti kita bahas dalam segitiga restitusi dalam memecahkan masalah dari setiap anak. Yang selanjutnya yaitu saya akan memutarkan video tentang keyakinan kelas. Jadi kemarin saya sudah membuat video tentang keyakinan kelas bersama anak kelas 3. Nah, ini idenya dalam memberikan peraturan kelas lewat kertas post-it tersebut. Nah, itu anak-anak mulai menulis ya peraturan kelas yang akan mereka buat sendiri. Salah satu anak-anak menuliskan satu persatu peraturan kelas yang akan mereka sepakati.
itu ya, mereka sedang proses menegakkan peraturan keras yang mereka buat menurut ide mereka sendiri. Itu mereka sudah selesai dalam membuat peraturan kelas di mana ada kata positif dan negatif itu masih bercampur menjadi satu, dan itu akan kita pisahkan dan kita filter ya, kita saring mana yang masih ada kata-kata negatif kita ubah menjadi positif. Ada kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat negatif menjadi positif. Perwakilan dari mereka akan membacakan apa yang mereka tulis. Itu anak-anak membacakan perwakilan, salah satu perwakilan membacakan apa yang mereka tulis di kertas post-it. Dari perwakilan laki-laki dan perempuan ada. Satu, fokus mengikuti pelajaran. Fokus mengikuti pelajaran itu sudah menjadi kalimat positif. Jadi tidak perlu mengubah ke kalimat negatif. Positif itu sudah ada satu kalimat positif yang tanpa juga. Jadi anak-anak sudah ada yang memberikan kalimat positif dari peraturan tersebut. Tertib mengikuti pelajaran di kelas itu juga sudah menjadi kalimat positif. Salah satu contoh yang menjadi kalimat negatif yang berubah ke kalimat positif itu adalah tidak boleh, kata-kata tidak boleh, kata-kata jangan, kata-kata harus, itu yang membuat kalimat tersebut menjadi negatif. Makanya kita ubah menjadi kalimat yang positif.
waktu. Nah, boleh membawa HP dulu. Di sini juga ada peraturan tersebut ya, tapi HP kali ini digunakan untuk pembelajaran. Jadi dengan seizin guru itu masuk dalam peraturan kelas karena mereka juga menggunakan HP dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu ada kalimat yang saling menyayangi dan menghargai, ada yang sama. Jadi sudah ada di poin keberapa tadi, sudah jelas, jadi tidak perlu ditambah lagi. Itu ada 8 peraturan yang akan disepakati dan terkumpul dari peraturan tersebut dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Itu juga menanyakan kepada anak-anak apakah peraturan tersebut disepakati anak-anak atau tidak. Nah, itu makanya disebut keyakinan atau kesepakatan kelas karena atas dasar kesepakatan dari guru dan anak-anak. Ya Bu Iva, saya mau menanggapi kesepakatan kelas yang disampaikan oleh Bu Iva. Apakah perbedaan dari kesepakatan kelas dengan peraturan ya Bu Iva ya? Saya agak rancu ini kesepakatan kelas dengan peraturan itu perbedaannya apa? Apa penjelasannya Bu Iva? Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Bu Anis. Di mana kita tepuk tangan buat Bu Anis dong. Di mana kita ketahui itu adanya peraturan. Kalau kesepakatan dan keyakinan kelas itu jarang yang kita temui. Dulu di sekolah kita dulu, di sekolahnya Pak Putut ya, dulu adanya hanya peraturan ya Pak Putut. Ya, ketika tidak memakai sepatu warna hitam langsung dihukum. Tapi sekarang sudah ada diberlakukan sepatu warna-warni di lain hari, itu juga sudah diterapkan di sekolah. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah ada di kesepakatan. Jadi kalau di peraturan itu yang memberi aturan hanya satu pihak, yaitu guru, dan tidak berdasarkan kepada kesepakatan kelas, tidak berdasarkan minat anak-anak gitu ya Bu Aris. Kalau di keyakinan kelas itu atas dasar aturan yang disepakati bersama. Jadi anak-anak seperti video yang saya tampilkan tadi, anak-anak memberikan idenya apa aturan yang harus mereka taati bersama. Itu Bu Aris. Sudah jelas ya? Terus ini juga saya ada video dalam menangani kasus restitusi. Nah, dalam menangani kasus segitiga restitusi yaitu
dipanggil ke perpustakaan karena dia marah dengan temannya. Nah, itu juga ditanyai dalam menstabilkan tindakan. Contohnya ada pertanyaannya adalah kenapa kamu marah, apa yang kamu rasakan, kenapa kamu bisa marah kepada temanmu, Rika, gitu ya. Ya, itu. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah yaitu menanyakan apakah perbuatan kamu itu benar atau salah. Ketika kamu marah itu merupakan perbuatan benar atau salah, Mbak Alisa, gitu ya. Jadi ada validasi tindakan. Terus yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu sudah menyepakati keyakinan kelas yang kamu buat? Terus kenapa kamu langgar? Dan yang kamu langgar itu keyakinan kelas yang mana, gitu ya. Jadi dalam menangani kasus kita dalam menggunakan segitiga restitusi, salah satunya yaitu dari kasus tersebut ya, ketika Mbak Alisa marah dengan Mbak Rika, tapi tidak sampai dengan menggebrak meja. Itu salah satu validasi tindakan yang salah ya. Jadi bukan membenarkan, tetapi membuat anak yang kita tangani itu tidak merasa down, gitu ya. Jadi dengan segitiga restitusi ini anak malah semakin menunjukkan dalam dirinya bahwa anak tersebut bisa merasa bahwa dirinya salah. Jadi tanpa kita menghakimi, tanpa kita menghukum, itu anak tersebut akan merasa bersalah dan mengetahui apa yang dilakukannya itu salah dan bagaimana seharusnya mereka lakukan dan mengembalikan ke keyakinan kelas. Ya, dalam menangani segitiga restitusi ini juga saya ada studi kasus ya, lebih tepatnya dari kasus yang saya tangani, dan ini ada studi kasus, yaitu kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Sati sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Jadi Vivi dan Natali ini ketika mengetahui Ibu Eni yang baru mengajar 2 tahun, sukuan istilahnya honorer gitu ya, mereka tuh seenaknya dengan Ibu Eni dan tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah loh kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali menjadi tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Itu ya. Terus keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan mereka dengan sungguh-sungguh Ibu
Ibu Sati menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Sati menanyakan kembali apakah yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan ke kelas. Jadi ketika diajak Bu Eni tadi, mereka tertawa dan tidak mengindahkan pekerjaan yang Ibu Eni berikan kepada mereka. Terus selanjutnya Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Jadi Vivi dan Natali tadi diberikan dua opsi. Yang jadi pertanyaan, dalam kasus tadi, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Mungkin ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan tersebut. Langkah restitusi apa? Oke, Bu Puji, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Untuk menanggapi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu, yaitu restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. Mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua yaitu adalah mengirimkan email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberikan Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Menstabilkan identitas, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan bela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf, memvalidasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Itulah jawabannya. Terima kasih Bu Puji. Kasus satu yang diberikan jawaban dengan sangat benar, yaitu ada menstabilkan tindakan, terus memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Mungkin itu ada yang
yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan kedua. Jadi restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali tadi sudah sesuai dengan ya, ada yang menjawab pertanyaan kedua, monggo. Leni ya. Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, yaitu mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua yaitu memberikan email kepada Ibu Erni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Erni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, yaitu Pak Hasan. Dengan lain waktu ada kejadian baru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Erni sebagai guru pengganti. Ya. Terima kasih Bu Leni. Tepuk tangan buat Bu Leni. Jawaban yang bagus ya. Sudah memenuhi kriteria dari segitiga restitusi. Untuk kali ini selanjutnya kita ice breaking lagi deh. Semoga Pak Tata kalau mau memberikan ice breaking. Ya, Bu Leni, monggo. Biasanya menghadapi anak-anak dengan luar biasa sabar ya Bu Leni. Semangat ada ya? Ya. Bu Puji, mau nyanyi? Mau nyanyi? Bu Puji? Jangan menyanyi saya yang beraction. Tadi sudah nyanyi berapa belum ya? Belum, nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, coba semangat. Oke, Bu Puji mau menyanyi. Makanya melompat-lompat tadi Bu. Ayo, kita explain dulu ya. Coba berdiri semua. Kita akan berlompat-lompat. Nanti meloncat dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, tertawa mulut kita terbuka, hahaha, hari jadi bahagia. Sekali lagi ya, sambil gerakan ya. Oke. Mulai dari melompat. Ayo. Melompat dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, tertawa mulut kita terbuka, hahaha, hati jadi bahagia. Terima kasih Bu Puji, antusias sekali ya. Dari budaya positif yang saya paparkan tadi, mungkin ada yang menanggapi. Sudah ada beberapa poin tadi, 6 poin dari budaya positif itu kira-kira sudah masuk belum kalau diterapkan di sekolah, Bu Anis? Sangat luar biasa tadi pemaparan inspirasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Iva. Terima kasih Bu Iva yang sangat bermanfaat bagi kami semuanya.
Tetap semangat, terima kasih, semangat juga untuk kami semua. Terima kasih Bu Anis. Tepuk tangan buat Bu Anis, guru kelas 3 dari SDN Mangun Harjo 3. Nah itu dia yang bisa saya imbaskan. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan berguna dan bermanfaat di kelas di sekolah SDN Mangun Harjo 3 ini, dan mudah-mudahan kita sebagai guru menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita dalam menerapkan budaya positif tersebut. Terima kasih untuk semuanya dari guru-guru yang hebat di SDN Mangun Harjo 3 ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya belajar bersama di sini dan memberikan ilmu, mengimbaskan ilmu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Penutup saya berikan kepada Pak Toto, monggo ditutup. Penutup dengan berdoa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan diseminasi yang sudah disampaikan Bu Anis Megawati dan Bu Ipa Wardani. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Mangun Harjo 3 Ngawi mengapresiasi yang luar biasa dari hasil diseminasi, sehingga Bapak Ibu guru kami menjadi ngebuka pikirannya, ngebuka pola pikirnya, sehingga insya Allah dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat pada kesempatan diseminasi hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, karena materi ini sangat baik. Bapak Ibu guru sudah memahami semuanya, sehingga harapan besar saya dari selaku kepala sekolah agar diimplementasikan di sekolahnya, di kelasnya masing-masing. Semangat dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebagai penutupan dari acara ini, yaitu acara berbagi praktik baik diseminasi budaya positif. Untuk itu mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan acara hari ini dapat membawa manfaat yang baik bagi kita semua, khususnya kepada anak didik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afinan, wa yukafinan juga. Ya Rabbana walhamdulillah kama yang dari dibatin sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arina haqqa warzuqna ittiba'ah warina batina warzuqna ittiba'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil